coba cermati, Anda pahami sejak awal bahwa dalam pertemuan awal saya sudah memetakan secara komprehensif apa yang disebut dengan hukum itu. Jadi hukum sejak awal ditemukan, satu, hukum itu adalah sesuatu yang tertulis, dan kedua adalah hukum sesuatu yang tumbuh berkembang di masyarakat. Kemudian melahirkan ilmu, ilmu itu kemudian ada ilmu teoritik, dan yang kedua ada ilmu empirik. Nah, ilmu teoritik itu berarti objeknya itu adalah hukum-hukum yang dituliskan, sedangkan ilmu yang bersifat empirik itu adalah ilmu-ilmu yang ilmu hukum yang membicarakan tentang, atau ilmu hukum yang mengungkap tentang persoalan-persoalan hukum yang tumbuh berkembang dengan masyarakat. Nah, karena hukum itu ada sesuatu yang bisa memiliki keterkaitan ke atas, dan hukum itu adalah ada sesuatu yang memiliki keterkaitan ke bawah, maka jika Anda memahami hukum itu ada sesuatu yang terkaitan dengan sesuatu yang ada di atas, maka kemudian hukum harus dipahami oleh Anda itu adalah berkaitan dengan maksud dan tujuan hukum itu diciptakan. Jadi Anda harus selalu berbicara, kalau Anda menghubungkan sebuah hukum yang diturunkan menjadi norma, maka norma itu diciptakan, berarti Anda harus memahami norma itu ada dan memiliki tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengatur orang dan mengatur perilaku orang, agar orang dan perilaku orang itu sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Nah gitu, itu harus dipahami oleh Anda. Nah yang kedua, jika hukum yang kemudian menjadi norma-norma dan berkaitan dengan sesuatu yang ada di bawahnya, berarti hukum itu berkaitan dengan sesuatu bagaimana hukum menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, tatkala hukum mau menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, maka pada saat itu kemudian sesuatu yang mempengaruhi perilaku manusia, maka kemudian dia menjadi sesuatu yang merubah apa? Merubah hukum. Nah, maka pada saat itu hukum harus ditempatkan sebagai, dalam penelitian hukum harus ditempatkan sebagai apa? Sebagai variabel yang dependen. Kenapa dia variabel yang dependen? Karena dia dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh hukum. Jadi hukum ditempatkan sebagai variabel independen karena hukum mempengaruhi orang dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Tetapi tatkala hukum itu kemudian ditempatkan sebagai variabel dependen, berarti hukum dipengaruhi oleh orang dan perilaku masyarakat, sehingga hukum adalah sesuatu yang terpengaruhi oleh unsur-unsur yang tadi. Nah, kenapa seperti begitu? Sebab kemarin sudah kita sebutkan bahwa hukum itu orang dan perilaku orang itu berkaitan dari aspek psikologi manusianya, kemudian ada psikologi hukum, nanti juga orang berkaitan dengan ada antropologi hukum, kemudian ada sosiologi hukum. Kenapa lahir ilmu-ilmu seperti begitu? Karena perilaku orang itu dipengaruhi secara sosial, perilaku orang dipengaruhi oleh kultur budaya masyarakat tertentu, sehingga nanti komponen-komponen ini itu langsung mempengaruhi hukum. Nah, maka sebuah penalaran hukum atau logika hukum dan penalaran hukum itu pada dasarnya adalah bagaimana mengungkap, memiliki kemampuan dengan nalar yang dimiliki oleh setiap manusia untuk mengungkap fakta-fakta hukum, baik fakta hukum yang terdapat dalam bentuk secara teoritik atau fakta-fakta hukum yang berada dalam sesuatu yang tumbuh berkembang di masyarakat. Nah gitu ya. Nah sehingga nanti kita akan temukan bahwa logika hukum dan penalaran hukum itu adalah bagian dari atau bagian dari teori analisa hukum. Oleh karena itu jika ahli hukum itu tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa hukum, maka berarti dia mempergunakan logika hukum dan penalaran hukum itu tidak akan mungkin terjadi. Sebab logika hukum dan penalaran hukum itu bisa dioperasionalkan jika setiap orang memahami analisa hukum. Nah, oleh karena itu, tatkala kita mau menganalisa hukum, maka hukum itu berkaitan dengan 4 hal. Hukum itu berkaitan dengan orang, itu sudah kita jelaskan kan, hukum itu substansinya dia berkaitan dengan orang, hukum itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perilaku orang, hukum itu berkaitan dengan sumber hukum itu sendiri, dan yang keempat adalah hukum itu berkaitan dengan sistem penegakan hukum. Nah, kalau kita cek, kalau kita
mempergunakan pola pikiran yang terbalik, maka kemudian hukum itu ujung-ujungnya ada di penegakan hukum. Karena hukum itu ada ujung-ujungnya ada di penegakan hukum, maka kemudian penegak hukum harus berinteraksi, harus mengungkapkan dan harus menganalisa apa yang terjadi dan apa yang mempengaruhi terhadap setiap orang, apa yang mempengaruhi dan apa yang terjadi terhadap perilaku orang, dan yang ketiga adalah apa kultur sumber norma hukum yang dipergunakannya, sehingga nanti secara substantif bahwa penegak hukum itu mempergunakan logika dan mempergunakan nalar hukum itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia harus terintegrasi dengan konsep-konsep yang ada sebelumnya. Nah, maka kemarin sudah kita sebutkan, jika kita mau mengidentifikasi sebuah persoalan yang terjadi secara otentik atau ada dalam teks undang-undang, maka proses penelitiannya adalah penelitian tentang ajas hukum, tentang sinkronisasi hukum. Itu salah satunya, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, kemudian hierarki hukum, ya, kemudian harmonisasi hukum. Sedangkan tatkala kita mau mengungkap fakta-fakta hukum yang ada dan hidup tumbuh berkembang di masyarakat, maka kemudian di sana akan terjadi mengidentifikasi hukum dan efektivitas hukum. Nah, dalam tanda kutip perseteruan itu akan terjadi. Kenapa akan terjadi? Karena orang dan perilaku masyarakat itu terus-menerus berkembang, tetapi hukum tidak berkembang. Nah, ini kan kenapa hukum tidak berkembang? Sebab teks hukum itu harus diciptakan, hukum itu harus dilahirkan. Sedangkan orang dan perilaku orang berinteraksi dengan unsur-unsur yang merubahnya, itu secara otomatis dia akan terus-menerus berkembang. Nah, tatkala hukum tidak berkembang, kemudian perilaku orang berkembang, maka pada saat itu ada kekosongan hukum. Kenapa kita sebut ada kekosongan hukum? Karena memang tidak ada teks yang tidak ada teks yang menjerat tentang persoalan realitas dan fakta hukum yang terjadi disebabkan atau diakibatkan dari perkembangan perilaku manusia, ya, perilaku manusia yang dimotori oleh manusia itu sendiri. Nah, pada posisi yang ketiga, karena tidak ada norma, berarti ini akan terjadi persoalan. Karena terjadi persoalan, itu ada kekosongan hukum. Nah, sedangkan hukum tidak boleh kosong. Karena tidak boleh kosong, maka berarti harus hukum itu harus diterjemahkan. Diterjemahkan dalam bentuk apa? Diterjemahkan dalam bentuk sesuatu yang bersifat universal, kemudian dia diturunkan kepada norma-norma yang bersifat kasuistik dan mampu menyelesaikan persoalan. Nah, disinilah lahir dan mempergunakan kecerdasan setiap ahli hukum untuk mempergunakan akal pikirannya dalam kerangka menurunkan sesuatu dalil yang bersifat universal menjadi dalil yang bersifat spesifik dan kasuistik dan konkret untuk menyelesaikan persoalan. Di sanalah akan terbentuknya logika hukum dan teori penalaran hukum. Nah, maka perkuliahan hari ini kita mencoba saya akan mencoba menjelaskan kalau misalkan saja perbedaan itu karena dari perbedaan subjek hukum, atau yang kedua perbedaan itu karena hasil dari mengidentifikasi perilaku masyarakat yang beridentik dengan perilaku hukum yang sudah telah terpolarisasi oleh ruang dan waktu, maka sekarang juga ternyata yang tidak kalah menariknya untuk dipahami dan untuk diteliti dan menjadi bagian dari sebuah proses yang mempengaruhi perubahan hukum itu adalah sumber hukum itu sendiri. Kenapa? Sebab memang sumber hukum itu sendiri menjadi sebuah norma yang harus dipahami oleh setiap ahli hukum untuk menyelesaikan persoalan. Nah, kenapa ini harus dipahami oleh kita semua? Sebab memang sumber hukum itu dalam struktur hukum kita itu ternyata dia tidak berdiri sendiri, karena hukum kita memiliki kontributor hukum-hukum yang lain, sehingga nanti kita akan temukan dalam fakta hukumnya kalau misalkan sebuah kasus itu akan diselesaikan oleh hukum positif, maka belum tentu masyarakat mengikuti hukum positif itu. Kenapa? Karena masyarakat memiliki hukum tradisi tertentu.
karena masyarakat memiliki hukum tradisi tertentu, maka seringkali masyarakat itu tunduk patuh pada sistem tradisi dan mengenyampingkan sistem hukum positif. Atau sebaliknya, pada satu saat hukum positif itu kemudian sudah ada dan hukum tradisi sudah ada, tapi masyarakat terhubung dengan hukum, misalkan saja hukum agama, dan sehingga orang lebih cenderung untuk mengikuti hukum agama daripada hukum adat dan hukum positif. Dari sinilah perseteruan akan terjadi, sehingga nanti apakah eksistensi hukum positif, apakah eksistensi hukum adat, apakah eksistensi hukum agama itu menjadi sesuatu yang berbenturan dalam sistem hukum positif kita. Nah, ternyata sistem hukum positif kita tidak membenturkan tiga komponen ini. Komponen hukum positif tidak berbenturan dengan hukum agama, dan hukum agama tidak berbenturan dengan hukum positif. Begitupun hukum positif dan hukum agama tidak berbenturan dengan hukum adat, sehingga diramulah sistem yang kemudian negara kita menganut sistem yang kata orang itu kemudian hampir sama dengan civil law, tetapi secara substantif sistem negara kita itu mempergunakan sistem hukum negara hukum Pancasila, katakan seperti begitu ya. Nah, saya akan mencoba mempresentasikan bahwa terjadinya sistem hukum yang diadopsi dari beberapa kontributor sumber hukum yang hidup dan tumbuh berkembang di masyarakat, kemudian itu menjadi khazanah yang diistilahkan dalam bahasa hukum itu dengan istilah pluralisme hukum, ya, legal pluralism. Jadi hukum yang sebuah sistem hukum yang menyelesaikan sebuah persoalan dengan beberapa sistem, dan kedua-duanya ada dan kedua-duanya bisa diakui, sehingga nanti akan memunculkan berbagai persepsi dan konsep. Akan coba saya presentasikan ke Anda slide yang saya buat.